Shalom, selamat malam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita berdoa. Sungguh baik Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kelanjutan kita buka di dalam Mazmur nomor 6 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur nomor 6 ayat 1 sampai 11. Dengan tema kita malam hari ini, doa dalam pergumulan. Ayat yang ke-10, di sana dikatakan, Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa dalam segala situasi apapun kehidupan kita, tetaplah dekat dengan Tuhan. Kita tahu dan itu nyata bahwa setiap manusia dalam fase kehidupannya akan diperhadapkan dengan yang namanya masalah atau sakit, penyakit. Nah, dalam Mazmur 6 ayat 2-9 kita tahu bahwa Daud memulai atau mengawali dengan keluh-keluhan yang penuh dengan kesedihan, penuh dengan duka. Tetapi kemudian di akhirnya ia mengakhiri dengan puji-pujian sukacita. Nah, dalam renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini, setidaknya ada beberapa hal yang dikeluhkan oleh sang pemazmur ini. Di antaranya adalah, jika kita melihat di ayat yang ketiga, ia mengalami penyakit jasmani, yaitu tulang-tulang yang gemetar. Dan di ayat yang keempat, ia mengalami pikiran yang tertekan karena jiwanya tertekan. Begitu berat tekanan yang dialami Daud, sehingga membuatnya merasa lesu. Ia menangis hingga menggenapi tempat tidurnya. Itu terdapat di ayat yang ke-7. Ia menangis dengan begitu rupa sehingga matanya rabun karena lawannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan kita ada dalam keadaan yang sama seperti yang dialami oleh Daud, sehingga kita mulai berkeluh kesah dan tidak menutup kemungkinan bahwa ada ratapan karena kondisi yang kita alami. Perasaan tertekan merasuki jiwa kita. Tetapi satu hal yang harus diingat pada masa-masa kesesakan adalah bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Dia senantiasa hadir di setiap waktu dalam kehidupan kita, orang-orang yang berharap padanya. Kesulitan dan kesesakan yang Tuhan izinkan tidak berarti bahwa Tuhan sedang menghukum atau berlaku tidak adil bagi kita. Tetapi harus diyakini bahwa setiap keadaan Tuhan selalu punya rencana yang indah. Yang perlu kita lakukan adalah menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepadanya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari koreksi diri dengan penuh kerendahan hati dan datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan atas semua dosa-dosa dan pelanggaran kita. Karena semua yang kita hadapi tidak semua murni akibat dari dosa kita, melainkan cara Tuhan untuk kita naik pada level yang lebih tinggi lagi. Intinya adalah kita harus selalu dekatkan diri kita kepada Tuhan, agar kita lebih peka, lebih mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ini untuk kita lakukan. Biarlah setiap kita boleh terus hidup di dalam kasih Kristus dan senantiasa
menaikkan setiap pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Yakin dan percaya, pada waktunya jawaban Tuhan akan indah dan senantiasa tepat pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh terus Tuhan pimpin dalam belajar akan kebenaran firman. Tuhan terus berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti. Dan biarlah Tuhan juga boleh terus memakai hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.